Inilah top kumpulan KO yang membuat mata Anda terngiang-ngiang dan tak bisa tidur, yaitu pukulan pertama yang dilesatkan kepada si Tato. Memang dia terlampau kurus dan akibatnya dipukul secara serentak. Yang kedua ini adalah pukulan senior melawan juniornya, mengakibatkan dia juga terluka parah, yang mengakibatkan dia mental rusak dan tanpa alasan dia terpukul secara tidak terhormat. Pukulan rusuk yang membuat dirinya terngiang-ngiang, tidak bisa tidur, tidak bisa melupakan pukulan itu, hingga rusuk pun menjadi sasaran ganas. Dan boom, uppercut kiri membuat nostalgia yang beracun, dan wasit menghentikan pertarungan sehingga dilanjutkan ke petarung berikutnya. Pertarungan ini sangatlah sensasional, ganas, dan tanpa peduli si rambut keriting memukul secara apik. Inilah pertarungan berikutnya yang mengakibatkan seseorang ini mengalami kemunduran prestasinya karena dipukul secara tidak terhormat, secara tidak adil, ketika pembalasan dendam ketika dipukul di awal-awal ronde. Namun dia mampu comeback dengan comeback yang istimewa yang mengakibatkan sang lawan yang putih itu tidak bisa berbuat banyak. Seketika petarung hitam itu secara sensasional memenangkan pertarungan. Tidak kalah dengan petinju-petinju lelaki lainnya, perempuan pun bisa melakukan hal itu jika berlatih secara keras. Jangankan sesama perempuan, orang laki pun bisa dipukul secara tidak terhormat oleh wanita jika bukan petinju. Inilah saksi bisu ketika wanita juga bisa memiliki pukulan ganas karena urat nadinya sudah tercampur oleh besi-besi tua yang mengakibatkan dia kuat. Tidak ubahnya juga dari pertarungan profesional, ini juga datang dari pertarungan amatir, yang mana hook kiri yang sangat keras menimpa musuh yang sangat dominan, lalu tidur pulas, jatuh mundur-mundur, dan wasit secara seketika menghentikan pertarungan. Komplikasi kehidupannya hancur. Pertarungan selanjutnya menyajikan pertarungan yang syarat dengan gengsi. Inilah pertandingan profesional yang dihadiahi oleh DAZN yang mengakibatkan pertarungan ini sangat populer. Lihat saja pukulan demi pukulan dilesatkan dengan penuh emosi, dengan penuh teknik. Keduanya mampu menjual beli pukulan secara mahal dan ditutup dengan strike keras ke arah dahi kiri yang membuat dia tersyungkur. Diawali dengan tepuk tangan pelatihnya, petinju dengan pink ini secara percaya diri memukul secara ganas si brewok tengil yang menghadapi ajal di sudut ring. Dengan kepercayaan diri tinggi, si hitam ini memulai pertarungan dengan mental bajanya. Namun si Tato tidak mau kalah, dia merangsak masuk dengan pukulan-pukulan ganas yang mengakibatkan si hitam ini tidak bisa berkutik. Namun setelah lepas ronde, keduanya tampak sama-sama kuat. Sepertinya saat semua orang menganggap akan terjadi pertandingan akan berjalan dan menghasilkan seri, nampaknya ada pemenang yang secara menakjubkan bisa menghancurkan musuh secara nyata. Karena kedua petarung ini sangatlah imbang dari ronde pertama hingga ronde sekian ini. Dan akhirnya tepuk tangan penonton menghiasi
semangat mereka berdua hingga akhirnya si hitam datang sebagai pemenangnya. Dengan goyangan pelintiran lehernya, langsung saja si preman bertato ini turun di profesional dengan kepercayaan diri yang cukup mumpuni. Dengan sekali bilas tanpa celup-celup, langsung saja keduanya melakukan pukulan atraktif, ciamik, dan penuh dengan teknik-teknik dan taktik-taktik yang sangat tinggi. Lepas dari itu, pertandingan juga bisa dilanjutkan dengan organ-organ yang cukup jenius. Nampaknya sudah lebam-lebam terjadi di mata kiri, mata kanan, dan mata tengah, yang mengakibatkan musuhnya itu tertidur. Dan betul saja, dia juara baru. Kalau petinju yang satu ini memang tampak lebih tinggi, lebih ganas, dan lebih cekatan. Semua orang menyangka jika dirinya memang akan memenangkan pertandingan karena rambutnya yang kuncir kuda itu bisa mengakibatkan dia jatuh merangsak maut. Kembali lagi dengan petinju Meksiko yang sangat-sangat atraktif dan sangat-sangat emosional. Ketika memulai debutnya di Amerika Serikat, dia langsung menunjukkan tajinya kepada orang berkulit hitam. Tapi bukannya dia bertahan dan menyerang, dia langsung merangsak masuk bagaikan truk yang akan menabrak sepeda motor kecil. Langsung saja si hitam itu dipukul secara ganas. Menjadi anak legenda, tim Tizu ini langsung melakukan pukulan-pukulan yang atraktif, ganas, dan penuh perhitungan. Langsung saja musuhnya disengat lebah oleh pukulan yang ganas. Tim Tizu ini memang memiliki pukulan-pukulan yang ganas, seperti mirip sang ayah yang ketika itu tenar di masa 90-an. Si botak gundul ini akan menghadapi raja-raja rambut keriting. Ketika itu dia langsung melakukan pukulan atraktif, ganas, dan penuh sensasional. Ketika itu dia harus melawan petinju yang sama-sama ganasnya. Namun bedanya petarung ini adalah petarung yang diwasiti oleh wasit perempuan. Langsung saja, betul saja, dan siap saja, mantap saja. Dan si keriting secara mengejutkan mampu memberikan perlawanan secara ganas dan hook kiri keras, uppercut kiri keras, membuat musuh gundul itu terkena rahang dan tertidur secara nyata. Bangun. Ternyata pertandingan dan komplikasi semuanya sudah selesai. Sampai jumpa.